Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmawati dengan NIM 2023-31086. Di sini saya akan menjelaskan proyek UA saya yang dimana pada mata kuliah kecerdasan buatan kelas G. Di sini saya membuat web dengan judul prediksi konsumsi listrik rumah tangga menggunakan mesin learning, yang dimana deskripsi produknya itu produk yang dikembangkan adalah sebuah sistem kecerdasan buatan atau AI berbasis algoritma machine learning, khususnya menggunakan metode K-means clustering yang ditujukan untuk memprediksi dan menganalisis konsumsi listrik rumah tangga. Sistem ini memanfaatkan data historis seperti jumlah konsumsi listrik per jam, suhu lingkungan, waktu siang atau malam weekday atau weekend, serta jenis perangkat elektronik yang digunakan. Kemudian dengan sistem ini pengguna rumah tangga dapat mengetahui pola penggunaan listrik mereka sehingga bisa melakukan penghematan. Sementara perusahaan penyedia listrik seperti PLN dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengatur beban distribusi listrik secara lebih efisien. Sistem ini juga mendukung pengembangan energi berkelanjutan dengan mendorong kesadaran akan efisiensi energi. Kemudian tujuan sistemnya adalah membantu dua pihak utama, yaitu yang pertama pengguna rumah tangga agar dapat mengenali pola konsumsi listrik mereka dan melakukan efisiensi dalam penggunaan energi. Kemudian yang kedua, perusahaan penyedia listrik yang dimana untuk memetakan pola konsumsi pelanggan dan melakukan manajemen distribusi daya secara optimal berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Kemudian tahapan pembuatan sistemnya itu yang pertama pengumpulan data. Nah, pada tahap ini tuh pengumpulan data yang berhubungan dengan konsumsi listrik rumah tangga, dan kemudian data ini dapat berasal dari dataset publik seperti UCI Household Electric Power Consumption maupun dari perangkat smart meter atau sensor rumah tangga. Informasi yang dikumpulkan antara lain yaitu konsumsi listrik per jam dalam kWh, kemudian ada suhu lingkungan hari dalam minggu, week atau weekday atau weekend, kemudian ada waktunya yang dimana pagi, siang atau malam. Kemudian yang terakhir penggunaan alat elektronik seperti AC, TV, kulkas dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu pra pemrosesan data, yang dimana setelah data dikumpulkan dilakukan pembersihan data untuk menghapus nilai yang kosong atau nol, data duplikat dan outlier yang dapat mengganggu akurasi model. Selanjutnya dilakukan proses normalisasi atau standarisasi untuk menyamakan skala nilai antar fitur. Kemudian data kategorikal ini seperti jenis hari atau jenis perangkat konversi ke format numerik menggunakan metode encoding. Kemudian yang ketiga itu pemilihan algoritma, yang dimana dalam pengembangan sistem ini digunakan metode unsupervised learning, khususnya algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan pola. Alternatif lainnya, jika ingin melakukan prediksi lain konsumsi listrik, bisa digunakan model regresi seperti linear regression, random forest atau XGBoost untuk keperluan klasterisasi dalam proyek ini. Dipilih K-means karena sederhana dan cocok untuk data dua variabel, yang dimana konsumsi dan suhu. Kemudian yang keempat, pelatihan model. Data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih atau training set dan data uji atau testing set, yang biasanya dalam perbandingan 80/20 model dilatih menggunakan data latih agar mampu memetakan pola dan mengelompokkan data ke dalam beberapa clustering atau cluster. Kemudian ada evaluasi dan optimis. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai performa model. Pada K-means digunakan metode Elbow untuk menentukan jumlah cluster, yang dimana optimal dengan melihat yaitu insertia yang menurun drastis pada titik tertentu. Selain itu,
visualisasi hasil clustering digunakan untuk melihat apakah pengelompokan sudah sesuai. Kemudian yang keenam, implementasi sistem, yang dimana dalam bentuk website sederhana berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dilengkapi dengan fitur login, form input, data konsumsi dan suhu, serta prediksi cluster secara langsung. Selain itu, dibuat juga implementasi berbasis Jupyter Notebook menggunakan bahasa Python, library Scikit-learn, Matplotlib, dan Seeboom untuk analisis dan visualisasi data. Kemudian ada manfaat sistem, yang dimana bagi rumah tangga itu yang pertama mengetahui kebiasaan konsumsi listrik dan memperkirakan biaya listrik bulanan. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi. Yang ketiga, membantu mengambil keputusan untuk mengurangi penggunaan alat tertentu di jam-jam sibuk. Dan bagi perusahaan listrik ini, yang pertama membantu dalam klasifikasi pelanggan berdasarkan kebiasaan konsumsi. Yang kedua, menyusun strategi manajemen beban dan perencanaan infrastruktur distribusi listrik. Kemudian yang ketiga, mendukung sistem tarif listrik berbasis waktu atau beban. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tampilan di website yang saya buat. Yang pertama di halaman login, yang dimana ketika kita mulai dengan halaman login, pengguna ini diminta untuk memasukkan username dan password untuk mengakses fitur website. Login ini bertujuan untuk menjaga privasi data dan memberikan layanan personalisasi. Kemudian yang kedua ada halaman beranda atau home, yang dimana setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Di sini dapat pengantar singkat mengenai fungsi website. Website ini juga bekerja dengan menggunakan data suhu lingkungan dan konsumsi listrik rumah tangga untuk membantu pola klasterisasi. Kemudian pada halaman ketiga ini, formulir input data, yang dimana pengguna dapat memasukkan nilai konsumsi listrik per jam dan suhu lingkungan saat ini. Melalui formulir ini, data yang dimasukkan akan diproses oleh algoritma Cummins untuk menentukan kelompok atau klaster mana pengguna termasuk. Kemudian proses prediksi, yang dimana setelah mengisi data, klik tombol prediksi, sistem akan memproses input menggunakan model machine learning yang telah dilatih sebelumnya, lalu mengeluarkan hasil berupa klaster konsumsi. Kemudian yang dimana tampilan selanjutnya itu visualisasi hasil clustering, yang dimana sistem penampilan hasil klasterisasi ini dalam bentuk grafik. Setiap warna memiliki kelompok rumah tangga dengan pola konsumsi yang mirip. Kemudian misalnya klaster O mungkin mewakili penggunaan rendah, klaster 1 menggunakan sedang, dan klaster 2 penggunaan tinggi. Kemudian ada informasi tambahan. Kemudian saya akan menampilkan codingan saya, yang dimana berupa Visual Studio Code dan Jupyter Notebook. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada UAS kecerdasan buatan kelas G dengan saya sendiri, Rizky Rahmawati. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah penulisan, dan typo dalam segala macam. Saya mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.